Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini tanggal berapa sih? Tanggal 27. 27 ya? Hari apa ini? Hari Kamis. Kamis. Kamis apa Rabu? Kamis. Kamis ya? Oh, udah Kamis ini ya? Udah Kamis. Di ayat ke-67 ya? Surat Al-Baqarah. Iya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Jadi sejak dulu Nabi Musa juga berlindung daripada orang-orang yang jahil. Artinya apa? Agar dijauhkan dari orang-orang yang jahil. Orang jahil itu lebih bodoh daripada orang bodoh. Itu namanya orang jahil. Ya. Kenapa disebut jahil itu? Karena dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau melaksanakan. Dia tahu itu perintah Allah untuk suruh membunuh sapi betina. Ya. Suruh menyembelih seekor sapi betina, tapi dia menolak. Ya, maka Nabi Musa pun berlindung daripada orang-orang jahil. Begitu juga kita, ya. Kita berlindung. Udah tahu itu orang jahil, bukannya berlindung malah dideketin. Weh, yang tadinya kita jadi bener, Jadi ikut-ikutan. jadi ikut-ikutan jahil.
gitu ya kan, ikut-ikutan jahil ya kan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyembelih seekor sapi betina. Itu perintah Allah ya, untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian kaumnya punya alasan. Dia punya alasan. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Kalau saya nyembelih sapi, ntar diejek orang dong. Gitu gak? Ntar jadi ejekan. Gitu. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang jahil. Ini kisah seorang Bani Israel yang terbunuh dan sapi betina. Ya. Jadi ada orang yang dibunuh juga. Gitu. Nanti kita bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa kejadian luar biasa. Jadi banyak kejadian-kejadian luar biasa yang pada saat Nabi Musa mendakwahkan tauhid. Ya, agar mengesahkan Allah. Yaitu penyembelihan seekor sapi betina dan penjelasan tentang si pembunuh dengan sebab sapi itu. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu sehingga dapat ditanya siapa yang membunuhnya. Ini menuduh. Jadi orang itu dibunuh aja gitu. Orang itu dibunuh, nggak ada saksinya. Maka Allah hidupkan lagi. Jadi nggak heran. Jadi kalau ada orang mati bisa dihidupkan sama Allah itu nggak heran. Sejak zaman Nabi Musa sudah ada. Ya. Jadi kalau ada nanti kan Dajjal sudah mulai kelihatan tuh sifat-sifat Dajjal pada diri manusia. Ya. Ya. Banyak orang yang hebat itu sekarang. Ya. Banyak orang hebat kayak Dajjal bisa terbang gitu, banyak itu. Ya. Ntar dia bisa menyembuhkan penyakit gitu, ya. Dia ngaku-ngaku Tuhan nanti. Ya. Jadi kita yang beriman itu udah paham, nggak heran, karena Allah sejak dulu sudah memperlihatkan kekuasaannya, bisa menghidupkan orang mati. Memang Allah sanggup. Gitu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubaidah As-Salamani, ia bercerita, di kalangan Bani Israel ada seorang lelaki yang mandul. Jadi orang Bani Israel ada orang yang mandul. Tidak bisa mendapatkan anak. Kalau orang mandul ya nggak bisa dapetin anak ya. Gitu. Sedang ia mempunyai harta yang melimpah. Kalau sekarang ada nggak orang mandul yang punya hartanya banyak? Ada. Banyak juga, iya kan? Yang kayak begini. Jadi zaman dulu ada itu pasti. Jadi kita akan berulang menggantikan peran orang-orang terdahulu. Maka peran kita ada di mana? Jadi pengikut Nabi kah atau jadi musuh Nabi? Cuma dua. Ya, cuma dua. Jadi pengikut atau jadi musuh. Musuh yang terang-terangan dan ada musuh yang terselubung. Musuh yang terang-terangan namanya kafir, yang terselubung namanya munafik. Gitu. Jadi kita ada di mana itu ya? Gitu. Apakah kita mau membela nabinya gitu dengan menegakkan sunnah-sunnahnya, atau kita justru mempertahankan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat sunnah Rasulullah. Jadi dulu ada di kalangan Bani Israel seorang laki-laki yang mandul, tidak mendapatkan anak, sedang dia mempunyai harta yang melimpah. Maka anak dari saudaranya lah atau keponakannya yang menjadi pewarisnya. Ya. Jadi pewarisnya keponakannya. Kemudian ia dibunuh oleh keponakannya itu. Pada satu malam mayatnya dibawa dan diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka. Diletakkan di pintu tetangganya, di pintu orang lain gitu, supaya dia tidak dituduh, ya, gitu, menghilangkan jejak. Begitu juga pembunuh sekarang begitu, menghilangkan jejak. Tapi setiap pembunuh pasti ketahuan, karena dari dulunya sudah ketahuan. Dari zaman Nabi Musa, setiap pembunuh pasti ketahuan.
Sekarang juga begitu. Buang ke laut pas saya ketahuan. Siapa yang membunuh sekalipun dibuang ke laut pasti ketemu sama polisi. Karena itu sirahnya kayak begitu. Bukan karena hebatnya polisi, bukan. Bukan. Karena itu sudah ada ketetapan dari Allah, dari Allah. Enggak ada orang yang pembunuh itu terbebas dia. Enggak ada. Pasti ketangkap. Apalagi sekarang, ya kan? Apalagi sekarang. Banyak media, gampang. Ya. Orang nyumpet di dalam goa aja ketahuan sekarang. Gitu enggak? Di pagi harinya ia menuduh pemilik rumah sebagai pembunuhnya. Udah dia yang bunuh, dia nuduh pemilik rumah yang ditaruh di depannya itu. Emang dasar kurang ajar tuh, biasanya begitu pembunuh itu ya. Dia yang nuduh, dia yang bunuh. Dia yang salah, dia nuduh orang, ya kan? Sama tuh. Kalau ada lagi kumpul-kumpul, dia yang kentut nih, dia nuduh duluan itu. Gitu enggak? Lu kentut ya? Gitu. Itu memang sifat apa ya itu? Yang kayak gitu tuh, ya, jangan diikutin itu. Ya. Di pagi harinya ia menuduh pemilik rumah sebagai pembunuhnya, sehingga mereka pun mengambil senjata dan saling menyerang. Beberapa orang berpikiran bijak di antara mereka berkata, jadi ada yang misahin tuh ya, ada yang misahin. Mengapa kalian saling membunuh? Padahal di tengah kalian ada seorang Rasul yang bernama Musa alaihis salam. Gitu. Padahal di tengah-tengahnya ada seorang Rasul. Gitu. Jadi nggak ngaruh, apalagi Ustadz gitu. Ya, aduh, nggak ngaruh, ya, nggak berpengaruh. Katanya dia karismatik. Ini di tengah-tengahnya ada seorang Rasul, tetap aja dia saling bunuh. Mereka pun mendatangi Musa alaihissalam dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Musa. Ya. Kemudian Musa pun berkata, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ubaidah melanjutkan, seandainya mereka tidak menentang, niscaya cukup bagi mereka meskipun sapi yang paling buruk. Jadi nggak usah, kalau ada perintah jangan suka ngeyel. Jadi perintahnya nambah susah. Banyak nanya, ya, banyak nanya. Kayak ngeyel tuh orang tadi tuh ngeyel. Gitu. Banyak nanya. Itu umatnya Nabi Musa dulu tuh, yang kayak gitu-gitu ya kan. Jadi bikin alasan kayak gini nih. Kalau nanti terawih itu ada sholat teraneh di muka bumi. Sholat apa namanya? Kalau terawih itu terakhir sholat apa? Witir. Itu sholat witir teraneh di muka bumi adanya di Indonesia. 1 sama 2. 2 sama 1. 2 sama 1. Padahal witir itu ganjil. 1 boleh, 3 boleh. Dan Nabi selalu melaksanakannya 9 rakaat tanpa tahiyat awal, langsung salam. Itu begitu. Ini di Indonesia nih, waduh, sebentar lagi nih, itu dia bikin alasan nanti sama Allah. Dia bikin alasan lagi. Dalam hukum beribadah, ketika sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti tidak ada sholat yang sama di situ. Contoh, sholat dohor nih, kalau sudah salam, dia boleh sholat dohor lagi nggak? Nggak boleh. Karena sudah salam. Dia udah sholat witir nih, 2 rakaat. Dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sholat witir lagi 1. Kan ditanya tuh. Kalau Allah nanya begini umpamanya. Kau kenapa itu sholat witir 2? Ya Allah, kan sebenarnya 3. Cuma 2 dulu sebagai sholat pembuka. Di mana bisa begitu? Kamu cari alasan sendiri nanti. Jadi jangan diikutin yang kayak gitu-gitu. Itu sholat teraneh itu. Kalau mau 3 sekalian. Kalau mau 1 saja.
Kalau mau 5 boleh. Yang penting ganjil. Ini enggak. 2 dulu. Jadi bikin alasan. Kayak umatnya Nabi Musa. Cari alasan. Ya Allah, kan saya udah bilang. Bagaimana kalau mau disebutin itunya salat itu tuh? Seluruh gimana? Kamu solu sunatan minal witri rakaataini rahimahullah gitu ya? Saya juga kaget waktu pertama kali. Enggak lah, rakaataini dulu. Iya kan 2 rakaat. Baru ini Rakatan. sejak kapan ada orang ngajarin yang demikian? Tapi itu berlaku banyak loh. Itu banyak diikutin loh. Hampir semua nih. Hah? Enggak lah, kita mah nggak ngikutin yang kayak begitu. Saya juga pertama tahu ada sholat witir kayak itu ya di Jakarta, di kamu nggak ada kayak gitu. Nggak ada gitu di kampung. Bagus kampung kamu tuh, bagus berarti. Makanya saya dulu sempat kaget loh, sholat witir kok 2-1 gitu. Itu yang ngajarinnya siapa gitu ya kan? Mr. Joni kali ya itu. Karena bukan ustadz, nggak mungkin ustadz yang ngajarin kayak begitu, nggak mungkin. Kalau nggak Mr. Joni, Mr. Lee, tuh, ya. Dia bikin alasan ya gitu. Ini umatnya Nabi Musa itu. Jadi seandainya mereka tidak menentang, kalau udah suruh sembelih sapi betina, meskipun sapi betinanya itu nggak bagus gitu, jelek, sudah enak. Yang penting kan sapi betina. Gitu. Ya. Seandainya mereka tidak menentang, niscaya cukup bagi mereka, meskipun sapi yang paling buruk. Akan tetapi mereka mempersulit diri, maka Allah pun mempersulit mereka hingga mereka sampai pada sapi yang diperintahkan sempurna untuk menyembelihnya. Jadi siapa saja yang ngeyel, maka hidupnya akan lebih sulit. Itu tanda-tandanya itu ya. Maka kita jangan begitu. Akhirnya mereka menemukan sapi itu di tangan seorang yang ia tidak mempunyai sapi lain kecuali sapi betina itu. Jadi sapi yang diperintahkan akhirnya cuma satu doang yang orang Bani Israel punya. Gitu nyari dia. Karena apa? Tadinya ngeyel. Padahal sapi banyak. Gitu, ya kan? Mau sapi pincang kayak yang penting sapi betina. Tapi karena ngeyel cuma satu orang yang punya, ya. Pemilik sapi itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan sapi itu jika harganya kurang dari emas sepenuh kulitnya." mahal banget. Wah, mantap nggak? Kira-kira emas sepenuh kulitnya itu berarti seberat sapi. Kalau sapinya 3 kintal, Masa 3 ya? harganya sapi itu berapa? 3 kintal. Kalau emas sekarang 3 kintal berapa itu? Hah? Segram 1 juta. Hitung dong, hitung. Emas berapa 1 gram? 1 juta. Hah? 1 juta. 500 saja dah. 500 1 gram. Kalau 1 kilo? 1000 kali 1000 berapa tuh? 500.000. 500 juta. Hah? 500 juta. 10.000 gram, berarti kali 500 500 juta. juta. 1 kilo. 1 kintal? Ya 500 kali 100. Kamu ngitung aja gak bisa. Hitung dulu biar jadi orang kaya. Kan kalau kamu jadi toko emas punya 3 kintal, bisa nggak buka toko emas? Bisa. Bisa. Gitu. Hitung dulu. Kamu nggak bisa ngitung, bagaimana kamu menjadi dagang emas? Gitu. Harga sapi sebanyak itu. Kira-kira berapa miliar tuh sapi itu ya? Gitu. Karena apa? Karena akibat daripada ngeyel. Begitu juga kita, jangan ngeyel. Kau ke masjid. Itu kan sunnah. Ngeyel dia itu. Hah? Ngeyel. Udah ada perintahnya sudah. Katanya sami'na wa ata'na. Kalau udah sami'na denger ya taat. Jangan sami'na wa asaina kayak Bani Israel lagi aja. Ini kan gitu ya. Orang itu berkata ya, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan sapi itu jika harganya kurang dari emas penuh kulitnya." Akhirnya mereka pun mengambilnya dengan harga emas sepenuh kulit sapi tersebut. Dikumpulin kan itu emas tuh ya. Ya. Jadi kulitnya penuh sama emas. Itu kalau
sapinya yang gede itu, yang setengah ton ada itu kan sapi setengah ton ya kan. Bahkan ada sapi 1 ton itu, emasnya segitu. Iya, gitu. Kemudian mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang tersebut dengan bagian tubuh sapi itu. Jadi mayat itu dipukul sama bagian tubuh sapi. Keren nggak? Bisa hidup tuh. Orang itu bisa hidup cuma dipukul dengan bagian tubuh sapi. Gitu. Kalau sekarang terjadi, oh mantap itu. Palang kabut orang, ya kan? Tinggal gali kubur capek. Dia bilang nungguin, nggak ada orang mati. Sebentar-bentar orang mati dipukul ya beli kaki sapi, untung. Tapi yang nggak ada begitulah. Ya, kejadian ini sudah berlalu. Maka hukum-hukumnya pun sudah berlalu. Gitu. Akhirnya pun mereka mengambilnya dengan harga emas sepenuh kulit sapi tersebut. Kemudian mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang tersebut dengan bagian tubuh sapi itu. Maka orang yang sudah mati itu pun bangun. Jadi jangan heran kalau orang mati bisa hidup lagi, ya kan? Jangan heran, karena dulu aja sudah ada, ya kan? Orang mati dipukul sama bagian tubuh sapi bisa hidup. Gitu. Kemudian mereka bertanya, nanya sama yang dibunuh itu, nanya, ya, siapakah yang membunuhmu? Orang matinya itu, yang dibunuh itu ditanya, karena sudah hidup lagi. Ditanya sama orang-orang. Ia menjawab, orang ini. Ya. Jadi nggak perlu saksi itu, dia bisa bangun lagi, ya kan? Orang ini sambil mengisyaratkan kepada keponakannya tersebut. Ini orang kalau udah tertutup dengan harta, akhirnya begitu, ya. Matanya tertutup dengan harta. Lalu ia pun terkulai dan wafat kembali. Sudah ngasih tahu tuh orang, mati lagi. Gitu ya. Zaman dulu gitu. Pernah dapat cerita kayak gitu nggak? Pernah. Gitu. Ya. Akhirnya keponakannya itu tidak diberi warisan sedikit pun dari kekayaannya. Sejak itulah seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Jadi kalau ada bapaknya dibunuh sama anaknya, dia nggak dapat warisan, ya, karena dia membunuh yang mempunyai waris. Gitu. Jadi sejak dulu kita cuma ngejalanin peran-peran pengganti saja. Yang bandit digantiin sama yang bandit, gitu ya kan? Yang beriman digantiin sama yang beriman, gitu juga. Ya mudah-mudahan kita bukan termasuk peran yang jelek. Ya, dalam hidup ini mudah-mudahan kita termasuk peran yang baik, yang bisa menegakkan agamanya, yang bisa menjalankan agamanya dengan baik sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.